Jadi meskipun bapak-bapak nggak pernah haid, nggak pernah istihadah, tapi kan kalau ditanya istrinya harus tahu, karena ini masalah yang agak rumit karena terkait dengan fakta masing-masing orang itu bisa berbeda-beda. Kita bisa membahas nanti rumusnya, tetapi konsekuensi dari pembahasan itu masing-masing orang, perempuan itu berbeda-beda. Nggak ada perempuan itu yang sama haidnya, nggak ada. Nah, jadi masing-masing orang punya kasus, meskipun nanti ulama itu sudah membahas kaidahnya begini, kalau begini, kalau begini ya itu kaidah, tapi detail masing-masing orang itu tetap sifatnya personal, ya, pribadi. Makanya ilmu ini bukan hanya wajib diketahui oleh ibu, tapi juga bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa adlima udlama wa ajala jazal alaya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian tentang perbandingan mazhab. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk guru-guru kita, terutama untuk mu'alif yang kitabnya kita pelajari, dan juga untuk kita yang hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan keberkahan ilmu kita, kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ala hadin niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ar-rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kita sebelumnya telah membahas tentang masalah hadas, ya. Dalam hal ini adalah dua hadas besar. Yang sebelumnya itu terkait dengan laki-laki, yaitu tentang jinabat, ya, atau janabah, ya, tentang junub. Itu untuk laki-laki. Nah, sekarang kita akan membahas yang kedua, yaitu tentang haid. Nah, ini pembahasan untuk ibu-ibu, ya. Jadi pembahasan untuk ibu-ibu. Ya, meskipun ini untuk ibu-ibu, bapak nggak apa-apa juga, ya. Nah, jadi bapak supaya tahu, ya. Karena ini adalah dua hukum, ya, terkait dengan masalah hadas besar, ya, hadas besar. Nah, ini nanti kita akan bahas terkait dengan pembahasan haid, ya, dan sekitarnya, ya. Ada haid, ada istihadah, kemudian ada nifas, ada wiladah, kelahiran. Nah, di dalam pembahasan ini, mu'alif kitab ini, ya, yang kita bahas, di sini beliau mengatakan, qala al-mu'alif rahimahullah, wa amma ahkamu dima'il kharijati minar rahim. Adapun darah, hukum darah yang keluar dari rahim, ya, fal kalamul muhitu bi usuliha. Jadi pembahasan yang meliputi, ya, dasar-dasar atau usul atau pokok, ya, dari darah yang keluar dari rahim tadi itu, yang hasil fi salasati abwab. Di sini ada tiga. Jadi darah yang keluar dari rahim itu, kata mu'alif, ini pada dasarnya bisa dibatasi menjadi tiga. Pertama adalah al-awwalu ma'rifatu anwa'id dima'il kharijah minar rahim. Pertama, mengetahui jenis darah yang keluar dari rahim. Nah, ini yang pertama.
Wasani yang kedua ma'rifatul alamat, yang kedua mengetahui tanda-tandanya, ciri-cirinya. Allati tadullu yang menunjukkan al-intiqal tuhri ilal haidi. Kapan orang itu suci, kapan orang itu haid. Nah, ini ciri-cirinya seperti apa? Wal haidi ila tuhri ya termasuk haid kemudian kesuci. Au al istihadah atau termasuk istihadah. Istihadah itu darah penyakit. Kemudian wal istihadati aidan ila tuhri, begitu juga dari istihadah menuju suci. Nah, ini penting ya untuk ibu-ibu. Nah, kemudian yang ketiga wasalisu ma'rifatu ahkamil haidi wal istihadah. Yang ketiga mengetahui hukum-hukum haid dan istihadah. Ya, yang dimaksud di sini akni mawani'a huma wa mujibatihima. Artinya apa yang menjadi penghalang, ya. Jadi maksudnya haid dan istihadah itu kan menghalangi, ya, menghalangi atau menjadi penghalang untuk apa? Melakukan sholat, ya, melakukan ibadah. Nah, itu kita harus tahu. Lalu kemudian yang kedua, apa konsekuensinya? Mujibatihima itu konsekuensinya. Konsekuensinya kalau haid apa? Konsekuensinya kalau istihadah apa? Itu harus tahu. Ya, nah ini jadi meskipun bapak-bapak nggak pernah haid, nggak pernah istihadah, tapi kan kalau ditanya istrinya harus tahu, ya kan? Karena ini masalah yang agak rumit karena terkait dengan fakta masing-masing orang itu bisa berbeda-beda. Ya, kita bisa membahas nanti rumusnya, tetapi konsekuensi dari pembahasan itu masing-masing orang perempuan itu berbeda-beda. Nggak ada perempuan itu yang sama haidnya, nggak ada. Ya, nggak ada. Nah, jadi masing-masing orang punya kasus. Meskipun nanti ulama itu sudah membahas kaidahnya begini, kalau begini, kalau begini. Itu kaidah. Tapi detail masing-masing orang itu tetap sifatnya personal, ya, pribadi. Nah, ini makanya ilmu ini bukan hanya wajib diketahui oleh ibu, tapi juga bapaknya. Wa nahnu nadhkuru fi kulli babin min al-abwab thalatha, dan kami akan membahas di setiap bab dari bab tiga bab tadi, yaitu terkait dengan, ya, jenis darah, ciri-cirinya, ya, kemudian mengetahui hukum haid dan istihadah tadi. Ya, minal masail ma yajri, ya, dari masalah-masalah yang ada ma yajri majral qawaid, yang masalahnya itu biasanya terjadi terkait dengan kaidah dan usul atau pokok-pokok atau dasar-dasar li jami' ma fi hadzal bab, ya, mengenai semua yang ada di dalam bab ini, ala maqasadna ilmi mimma ittafaqu alaihi, ya, ya, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kami, yaitu apa yang disepakati oleh para ulama, wakhtalafu fihi, dan apa yang menjadi perselisihan di kalangan ulama. Jadi mana yang disepakati, mana yang diperselisihkan nanti akan dibahas oleh penulis kitab ini. Nah, yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, al-babul awal yang pertama adalah ittafaqal muslimun, maksudnya ulama kaum muslimin. Ulama kaum muslimin sepakat ala anna dima allati takhruju minar rahim, bahwa darah yang keluar dari rahim itu salah satu, ada 3 jenis, ya. Jadi darah yang keluar dari rahim perempuan itu ada tiga jenis. Yang pertama adalah damu haid, darah haid. Wa wal khariju, yaitu darah yang keluar ala jihati sihah. Jadi orang perempuan mengeluarkan darah haid, yaitu darah yang keluar pada saat orang itu sehat. Ya, orang itu sehat. Jadi darah haid itu justru dalam keadaan orang itu sehat, bukan sakit. Karena ini caranya Allah. Ya, caranya Allah untuk menjadikan tubuh perempuan itu kuat. Ya, untuk menjadikan tubuh perempuan itu kuat. Nah, ini, ya. Nah, itu diantaranya caranya Allah. Jadi Allah bikin mekanisme tubuhnya itu setiap bulan mengeluarkan darah-darah kotor dari tubuhnya. Jadi kalau bapak kan gimana mengeluarkannya? Paling dibekam, ya kan? Atau donor darah. Tapi ibu-ibu itu dengan haid setiap bulan, itu berarti darah kotornya sudah keluar. Nah, itu karena apa namanya itu, maka
pengarang kitab ini mengatakan itu pada saat dia sehat mengeluarkan darah tadi. Kemudian yang kedua adalah damu istihadah, darah penyakit, darah istihadah namanya. Wawal khariju, yaitu darah yang keluar dari rahim ibu-ibu, ala jihatil maradi, pada saat dia sakit. Artinya tidak dalam kondisi sehat. Itu berarti kalau ada darah istihadah itu keluar, ya, itu indikasi ada sesuatu di dalam dirinya, ya, yang kemudian ditandai dengan keluarnya darah istihadah tadi. Wa annahu gharada mil haidi, dan itu bukan darah haid. Liqauli alaihi salatu wassalam, dasarnya apa? Dasarnya adalah sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, innama dzalika, maksudnya darah istihadah itu innama dzalika irqun. Irqun itu dalam bahasa Arab artinya adalah apa namanya? Kayak keringat gitu ya. Jadi sesuatu yang keluar dari pori-pori. Ya, itu irqun, ya. Kotoran. Jadi kita itu kan kalau bisa berkeringat itu berarti tubuh kita mengeluarkan toksin, ya kan? Jadi toksin dari tubuh kita itu kan dikeluarkan melalui keringat. Nah, karena itu Nabi menggambarkan darah istihadah itu seperti toksin, ya, seperti toksin, seperti kotoran yang dikeluarkan. Cuma bedanya keluarnya melalui kemaluan, bukan melalui pori tadi. Tapi sama. Yaitu sama-sama toksin, gitu. Ya. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, damu nifas, yaitu darah nifas. Wawal khariju ma'al waladi. Darah nifas itu adalah darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya anak dari rahim. Nah, itu keluar darah nifas. Makanya ada darah nifas, ya. Kemudian ada juga yang menyebut ya damul wiladah, darah lahir, ya, pada saat lahir. Karena kadang-kadang kan, ya mohon maaf ya, ibu-ibu ketika melahirkan itu kan mungkin, apalagi kalau anak pertama, ya, anak pertama, anak kedua, itu kan kadang-kadang posisi melahirkannya itu harus disobek, ya kan, sehingga ada mungkin jahitan, ya, itu hampir pasti, ya kan. Nah, ketika disobek itu kan mengeluarkan darah, nah, ya kan, mengeluarkan darah, ya, dan seterusnya tadi, termasuk pada saat proses kelahirannya. Nah, itu nanti dibahas di dalam pembahasan damul nifas dan wiladah. Nah, kemudian sekarang itu tadi jenisnya, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi jenis darah yang keluar dari rahim itu ada tiga. Satu darah haid, yang kedua darah istihadah, yang ketiga darah nifas. Itu tadi, ya, ada 3 jenis. Kemudian poin yang kedua yaitu ciri-cirinya sekarang. Bagaimana ciri-cirinya? Wa ma al-babusani, adapun bab yang kedua, amma ma'rifatu alamati intiqali hadid dima. Adapun mengetahui ciri-ciri, tanda-tanda perpindahan darah-darah ini ba'di ila ba'din, kepada status sebagian, misalnya dari haid kepada suci, atau dari haid ke istihadah misalnya. Wa intiqali tuhrin ilal haidi, kemudian kapan suci kemudian menjadi haid. Wal haidi ila tuhri, kapan haid menjadi suci. Fa inna ma'rifata dzalika fil aktsari, maka untuk mengetahui ciri-cirinya itu kebanyakan tanbani ala ma'rifati ayyamid dima'il mu'tadah, didasarkan, dibangun berdasarkan kebiasaan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ulama itu dalam hal ini itu nanti banyak beristihad. Ya, ulama itu banyak beristihad. Kenapa? Sebab kalau bicara soal dalil itu tidak menjelaskan detail. Ya, dalil itu tidak menjelaskan detail. Karena itu kemudian ulama mengatakan bagaimana cara menentukan. Jadi enggak dijelaskan ini sekian hari. Ya, jadi nanti ada pembahasan berapa lama orang itu haid. Ya, ada yang mengatakan kalau mazhab Syafi'i itu nanti dijelaskan, ya, sehari semalam. Nanti gimana ngitungnya sehari semalam? Itu ada ilmunya, Pak. Bu, ya, jangan salah ngitungnya. Nanti kita jelaskan. Ya. Kemudian
Madzhab Malik itu mengatakan darah perempuan haidnya itu yang paling sedikit itu cuma sekali. Ya. Duf'ah itu kalau bahasa Jawanya kecerotan. Tahu ya, muncrat sekali. Cerot. Nah, itu itu namanya duf'ah. Ya, itu menurut madzhab Malik sekali. Itu paling sedikit. Setelah itu nggak keluar lagi. Nah, itu madzhab Malik. Nah, kalau madzhab Hanafi paling sedikit itu tiga hari. Madzhab Hanafi, dan masing-masing nanti punya cara untuk menghitung. Ya, jadi ini ilmu yang penting ya, karena terkait dengan ibadah kita. Nah, jadi karena itu para ulama kemudian menjelaskan umumnya cara menentukan itu didasarkan pada hari-hari, mengetahui hari-hari yang menjadi kebiasaan. Jadi misalnya ibu-ibu ada yang setiap bulan itu haidnya 3 hari, atau haidnya itu 1 minggu misalnya. Ya, itu umumnya itu memang 1 minggu umumnya. Ya. Nah, meskipun tadi bisa sekali, bisa sehari, bisa 3 hari seperti yang disampaikan oleh madzhab Hanafi tadi. Kemudian berikutnya adalah mengetahui ayyam at-tuhri atau ayyam al-adhar, yaitu hari sucinya. Gitu, hari sucinya. Wa nahnu nadhkuru min ayat jirimat rusuli, dan kami akan sebutkan kata Ibnu Rushd dari perkara-perkara tadi ma yajri, apa yang biasanya terjadi, majrul usuli, ya, artinya sebagai kaidah atau sebagai patokan, wa ya satu masail, di situ ada 7 pembahasan yang belum bahas. Ya, ini 7 pembahasan yang belum bahas. Al masalatul ula, masalah yang pertama, ikhtilaful ulama. Pertama, ulama berselisih fi aksari ayyamil haid, berapa banyaknya atau berapa hari haid yang paling lama. Ini ulama berselisih. Wa aqalliha, dan berapa yang paling sedikit. Wa aqalli ayyamit tuhri, dan berapa hari suci yang paling sedikit. Nah, ini berapa hari? Faruwiya, maka diriwayatkan an Malikin, dari Malik, ini menurut madzhab Malik ya, anna aksar ayyamil haidi, bahwa waktu haid yang paling lama menurut madzhab Malik 15 yauman, selama berapa? 15 hari. Itu paling lama. Jadi kalau misalnya sudah setengah bulan ibu-ibu haid, maka hari ke-16 itu dihukumi istihadah. Itu menurut madzhab Malik. Ya, dihukumi penyakit. Nah, itu. Wa bihi qala Syafi'i, pendapat yang sama dikemukakan oleh madzhab Syafi'i. Ya, pendapat yang sama dikemukakan oleh madzhab Syafi'i. Ini. Wa qala Abu Hanifah, sedangkan Imam Abu Hanifah itu mengatakan aksaruhu, yang paling banyak hari-hari, ya, haid tadi itu bagi perempuan itu adalah asyratu ayyam, 10 hari. Jadi menurut Abu Hanifah 10 hari. Tapi menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i 15 hari. Berarti separuh bulan. Wa amma aqall ayyamil haid, adapun batasan haid yang paling sedikit harinya, fala haddalah inda Malik, maka menurut Malik tidak ada batasan. Malik tidak membatasi. Bal qad takunu duf'ah, ya, boleh jadi menurut Malik ini itu cukup 1 kali tadi. Duf'ah itu berarti keluarnya cerot sekali. Nah, itu namanya duf'ah. Ya, duf'ah al-wahidah inda haidan, pada saat haid. Indahu haidan, ya, menurut Malik itu ya, pada saat haid tadi itu keluarnya cuma sekali. Duf'ah, ya. Illa annahu la ya'tadu biha fil aqra'i fit talaq. Hanya saja katanya itu tidak bisa atau tidak jadikan sebagai patokan, ya, dalam penentuan quru'. Quru' itu kalau dalam Al-Qur'an, ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Perempuan yang ditalak hendaknya dia menunggu masa iddahnya sebanyak 3 quru'. Ya. Nah, quru' itu bisa berarti suci, bisa berarti haid. Nah, di sini digunakan kata, ya, artinya bahwa hitungan 1 kali tadi
kecerotan tadi itu tidak bisa dipakai ya dalam menentukan patokan huruf pada saat talak. Karena nanti ini status terkait dengan talak ya. Ada talak bid'i namanya. Talak bid'i itu talak bid'ah. Mentalak istri pada saat haid itu nggak boleh. Ya, itu nanti ada pembahasan di dalam pembahasan talak. Nah, berarti kan bagaimana cara menentukan istrinya itu sudah suci atau belum? Nah, itu terkait dengan pembahasan tadi. Jadi Malik tidak menggunakan hitungan tadi ya duf'ah wahidah itu sebagai patokan di dalam menentukan itu. Nah, jadi ya berarti ya udah pakai hitungan standar saja ya, pakai hitungan standar itu. Wa qala Asy-Syafi'i, adapun mazhab Syafi'i mengatakan aqalluhu yaumun balailah. Mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i haid itu yang paling sedikit itu 1 hari 1 malam. Ya. Wa qala Abu Hanifah, sedangkan Abu Hanifah mengatakan aqalluhu salah 1 ayyam. Menurut Abu Hanifah paling sedikit itu 3 hari. Ya, wa amma aqallu tuhri, adapun masa suci yang paling sedikit fattarabat fi riwayat an Malik, maka ada riwayat ya yang dikemukakan dari Malik, riwayatnya itu beda-beda. Farwi anhu asyaratu ayyam, 1 diriwayatkan dari Malik bahwa yang paling sedikit masa sucinya itu 10 hari. Warwi anhu, ada mengatakan dari Malik juga sama niatu ayyam, paling sedikit masa suci berarti 8 hari. Warwi ada meriwayatkan khamsata asyar yauman, riwayat dari Malik juga. Jadi riwayatnya beda-beda. Ada yang 10 hari, ada yang 8 hari, ada yang 15 hari. Wa ila hadhi riwayat Malal Baghdadiyun, dan riwayat ini ya artinya riwayat tadi, maka berdasarkan riwayat itu para ulama Baghdad Irak itu condong ya ke sana ya min ashabi, dari para pengikut Imam Malik. Wa biaqal Asy-Syafi'i, artinya yang 15 ya, yang 15 tadi yang dijadikan patokan oleh ulama-ulama Baghdad. Dan 15 hari yang paling sedikit dari masa suci itu juga dijadikan patokan oleh mazhab Syafi'i. Wa Abu Hanifah, dan Abu Hanifah wakila sab'ata asyar yauman, ada menyebutkan 17 hari. Wa huwa aqsa ma in aqada ala al-ijma', dan itu ijma' yang paling istilahnya paling panjang. Fima ahsabu, dalam hitungan saya. Itu menurut Ibnu. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ini perlu dijelaskan detailnya ya. Jadi banyak kita yang salah paham ketika bicara tentang kalau kita pakai mazhab Syafi'i ya. Jadi pertama, kalau kita bicara dalam konteks hitungan hari ya, nanti di poin berikutnya nanti akan dibahas, yaitu yang pertama, bagaimana cara kita menghitung 1 hari 1 malam. Kan tadi menurut mazhab Syafi'i yang paling sedikit haid itu 1 hari 1 malam. Bagaimana cara menghitungnya? Nah ini 1 hari 1 malam itu bukan misalnya 24 jam dalam arti pokoknya 1 hari 1 malam itu. Tapi nanti bisa jadi darahnya itu kan kadang-kadang darah itu keluar terus berhenti, keluar berhenti, keluar berhenti, keluar berhenti. Jadi yang dihitung itu adalah keluarnya darah pada saat keluar ya. Jadi misalnya keluarnya 2 jam hari ini, terus setelah itu nggak berhenti, berhenti ya, besok keluar lagi 2 jam ya, berarti berapa? Baru 4 jam, belum 24 jam gitu. Itu cara ngitungnya, bukan kemudian sekarang misalnya keluar 2 jam lalu setelah itu dihitung sudah sehari semalam nggak keluar lagi, besok ternyata keluar lagi, itu dihukumi darahnya. Berarti apa? Orang itu berarti masih masuk ya kan, nanti sampai dihitung kalau dijumlah
ternyata sampai 15 hari, ketemunya setelah dihitung 24 jam misalnya. Ya karena keluarnya tadi 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam setiap hari. Itu cara ngitungnya. Berarti nanti lamanya bisa 15 hari. Nah setelah lebih dari 15 hari itu nanti dihukumi istihadah. Karena tadi dalam 1 bulan 30 hari kita bagi 2. Ya, kalau aqallu paling sedikit tadi sehari. Tapi cara ngitungnya tadi kecuali kalau sehari itu terus berhenti. Nah, itu baru betul-betul 24 jam. Tapi jarang yang seperti itu. Umumnya itu dicicil, keluar berhenti, keluar berhenti, keluar berhenti, keluar berhenti gitu. Nah, sampai nanti betul-betul kalau misalnya biasanya 1 minggu ya sudah 1 minggu itu sampai berhenti. Nah, terus bagaimana cara untuk mengetahuinya? Tadi kan cara ngitungnya ya kayak begitu, Bapak Ibu sekalian, ya terutama ini Ibu ya, karena masing-masing itu bisa beda-beda kasusnya. Bagaimana cara mengetahui cirinya? Ya nanti untuk mengetahui ini istihadah atau ini haid ya atau apa gitu. Nah, tadi kan pertama cara mengetahuinya itu adalah dengan hitungan tadi. Itu pertama, dilihat dulu. Ya. Dari pertama ciri-ciri darahnya. Jadi darah haid itu biasanya hitam. Jadi darah itu ada gradasi, ya gradasi. Kalau warna itu ada gradasi. Darah haid itu berarti darah yang paling kuat ya, berarti hitam. Nanti ada gradasi berikutnya merah. Terus gradasi berikutnya itu agak berwarna kecoklatan gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ya darah ini katakanlah keluar tadi ya. Kalau mungkin masa awal biasanya keluar itu enggak langsung merah sekali atau hitam tadi itu enggak, biasanya bercak dulu sampai kemudian nanti itu berarti kalau memang itu sudah kebiasaan ya berarti sudah mulai ya kan, sudah dihitung gitu. Kalau itu memang merupakan kebiasaan begitu sampai kemudian nanti berhenti. Nah kalau misalnya orang itu sudah mengalami kebiasaan, ini dalam kasus-kasus yang istihadah ya. Tadi misalnya orang itu udah keluar terus sampai lebih dari 15 hari tadi masih keluar, ya maka berarti dihitung setelah 15 hari itu hitungannya adalah istihadah, karena 15 hari itu sudah waktu yang paling maksimal, itu maka dihukum istihadah. Nah nanti kalau sudah dihukum istihadah berarti hari ke-16 dia wajib sholat. Hanya nanti sholatnya, nah ini yang harus dipahami oleh ibu. Sholatnya kalau darah masih keluar dalam fase istihadah itu berbeda dengan sholatnya orang yang tidak keluar darahnya. Beda. Nah ini nanti berlaku juga untuk bapak yang usianya di atas 50 biasanya sudah mengalami masalah prostat. Nah itu kan kadang-kadang ada masalah di air kencingnya. Nah itu nanti dibahas oleh ulama di dalam pembahasan yang terkait dengan orang-orang yang mengalami daimul hadas, orang yang terus-menerus berhadas. Nah ini problemnya orang ya, ibu-ibu ada masalah di situ, nanti bapak ada masalah di terus-menerus ya sering buang air. Nah itu daimul hadas. Nah secara umum untuk ibu-ibu yang mengalami masalah istihadah tadi, ya, ketika dihukumi sudah suci, artinya tidak lagi haid karena sudah lebih dari sebagian besarnya tadi itu, maka cara sholatnya itu nanti sekali wudhu atau ketika dia bersih, ya, jadi sekali wudhu itu berlaku untuk 1 kali sholat fardu
Adapun salat sunnah boleh, salat sunnah rawatib boleh. Ya, salat sunnah rawatib boleh, misalnya qobliyah, ya, kemudian ba'diyah, terus sekali salat zuhur ya, boleh, tapi itu sekali wudu. Setelah itu mau salat asar misalnya dia harus wudu lagi. Ya, qobliyahnya boleh, terus setelah itu salat asar. Nanti maghrib juga itu wudu lagi. Itu caranya. Karena dia dalam situasi yang berbeda dengan orang yang normal gitu. Ya, kalau normal artinya dia wudu sekali selama dia tidak berhadas, misalnya bisa tahan, silakan. Mau apa namanya? Terus menerus sholat mau apa nggak apa-apa. Nah, itu boleh. Nah, gitu ya. Nah, ini sedikit tambahan yang perlu dipahami oleh itu. Kemudian di sini dijelaskan, ya. Nah, aksar itu adapun waktu suci yang paling lama. Kan tadi hitungannya kalau orang itu ada aksarul haidi itu kan berarti waktu haid yang paling lama ya, waktu haid yang paling lama. Nah, waktu haid yang paling lama itu kan berarti kalau tadi 15 hari berarti waktu yang paling sedikit dari suci itu otomatis 15 hari. Ya kan? Nah, jadi karena nggak mungkin kalau haidnya itu 15 hari kemudian dia waktu sucinya kurang dari itu, kan nggak mungkin, karena tadi separuh. Wa amma aksaruturi, adapun waktu suci yang paling banyak, falaysa lahu indahum haddun, menurut mereka tidak ada batasan. Makanya kan tadi dibatasi ya tidak dengan hitungan gitu. Ya, tidak dengan hitungan, dan ini sekali lagi masalah istihad. Nah, karena itu di sini disebutkan falaysa lahu indahum haddun, menurut mereka tidak ada batasan. Wa idza kana hadza mawdu'an min aqwalihim, kalau ini merupakan topik ya dari pandangan mereka, faman kana li aqlil haidi inda qadrul ma'lumun wajib yakuna maka aqalla min dalikal qadar idza warada fi sinil haidi inda istihadah. Jadi ukurannya seperti tadi. Misalnya ya, kalau orang itu waktu haidnya itu sehari satu malam, betul-betul sehari semalam, ya, ngalir terus sampai berhenti sehari semalam, setelah itu nggak keluar lagi, maka berarti waktu sucinya kan panjang, 29 hari. Kalau orang itu haidnya 3 hari, berarti waktu sucinya juga panjang. 30 dikurangi 3 berarti berapa? 27. Nah, itu maksudnya. Jadi ini nggak ada batasan. Bisa 29, bisa 27. Kalau misalnya seminggu berarti berapa hari? 23. Bisa 23 hari. Nah, gitu. Nah, kalau 15 berarti 15 hari. Nah, gitu. Lebih dari itu tidak ada. Karena hampir semuanya sepakat tadi, sekalipun di kalangan madzhab Malik jadi ada yang menyebutkan sampai 18. Kalau sampai 18 riwayat dari Malik tadi berarti masa suci. Kalau 18 berarti berapa? 12. Ya kan? 12 hari masa sucinya. Tapi pendapat itu tidak dipakai oleh ulama Baghdad, termasuk oleh madzhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil yang 15. Itu Imam Syafi'i mengambil yang 15. Karena itu 15 hari maksimal haid, 15 hari suci. Itu yang populer, itu yang populer. Nah, jadi intinya itu dari menjadi patokan. Berapa lama haidnya, maka sisanya itu suci. Itu namanya intikal, perpindahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, kemudian walakin muhasil madzhab Malik, tetapi kesimpulan dari madzhab Malik fidzalika dalam hal ini ya, anan nisa ala darbaini, perempuan itu
bisa dikategorikan menjadi dua kata Imam Malik. Pertama muqtada'atun wa muqtadatun. Pertama perempuan yang baru mulai haid. Nah, perempuan yang baru mulai haid itu, dan kemudian perempuan yang sudah biasa haid. Itu berbeda biasanya. Fal muqtada'atu haiduha. Jadi perempuan yang baru mulai haid tatrukus shalat biruyati awwalid damin. Menurut Malik, dia akan meninggalkan salat begitu melihat darah pertama tarahu yang dia lihat ila tamami 15 yaman sampai 15 hari penuh. Ini menurut Malik. Fa illam yang qatik, kalau setelah 15 hari tidak terputus, masih keluar terus, itu pertama kali keluar tadi, salat, maka dia langsung salat. Itu caranya menurut madzhab Malik. Wa kanat mustahadah, dan berarti status darah yang keluar setelah 15 hari tadi, meskipun dia baru keluar, itu dihukumi mustahadah. Wa bi qala Syafi'i, pendapat ini dikatakan oleh Syafi'i juga. Ila anna Malikan, hanya saja menurut madzhab Malik qala tusalli min hinin tayaqqana al-istihadah. Perempuan tadi sholat begitu dia yakin bahwa ini adalah darah istihadah. Jadi ini adalah darah istihadah. Begitu dia yakin darah istihadah sholat. Ini menurut madzhab Malik. Nah begini yang perlu kita pahami ya, terkait dengan usia, kapan mulainya, dan kapan dan bagaimana cara kita menghukumi ini istihadah ataukah haid gitu. Kadang-kadang ini kami dulu pernah ya punya anak perempuan itu keluar darah pada saat dia masih bayi. Jadi masih bayi itu mengalami pendarahan. Pernah. Nah itu jelas istihadah. Nah, karena itu ulama kemudian membahas kapan umurnya perempuan itu dihukumi ini darah haid. Kalau madzhab Syafi'i itu hitungannya 9 tahun ya, Qamariyah. Jadi hitungnya itu Qamariyah, bukan Syamsiyah. Qamariyah. Qamariyah itu lebih cepat daripada Syamsiyah. Qamariyah itu hitungannya pakai bulan, bukan pakai matahari. Ya. Jadi pakai hitungan Qamariyah, bukan Syamsiyah. Jadi hitungannya itu adalah 9 tahun plus 9 hari. Itu madzhab Syafi'i. Hitungnya begitu. Nah, itu baru nanti dihukumi haid. Kurang dari itu ya, misalnya itu dihukumi istihadah. Nah, itu dihukumi darah penyakit. Misalnya umurnya kurang dari 9 tahun kok sudah ada pendarahan, itu dihukumi istihadah. Nah, itu untuk perempuan. Ya, nah itu menurut madzhab Syafi'i. Nah, ini namanya mubtadi'ah tadi, baru permulaan. Kapan mulainya? Ini penting. Jadi kalau ibu-ibu melihat anaknya ada masalah di situ, ya, nah ini dilihat apa masalahnya. Ya, apalagi sekarang ini kan masya Allah kalau kita lihat ya di sosmed itu kadang-kadang ada anak SD itu sudah melakukan hubungan badan, ya, anak SD akibat dari pornografi, porno aksi. Gitu. Nah itu kan mengerikan sekali. Ya, nah itu kan kadang-kadang usianya masih kecil-kecil. Ya kan usianya masih kecil-kecil. Nah ini alhamdulillah. Nah kemudian wa inda Syafi'i, dan menurut madzhab Syafi'i annaha tu'idu salatan. Jadi menurut madzhab Syafi'i ya perempuan tadi itu bisa mengulangi salatnya masalah falahan minal ayyam. Ya, kalau misalnya sudah terbukti itu istihadah, maka salatnya yang ditinggalkan setelah dia yakin istihadah tadi itu harus diulang. Kata Imam Syafi'i, ya jangan sampai ada salat yang ditinggalkan. Illa aqalal haidi indahu, kecuali pada saat aqalal haidi. Kapan menurut Imam Syafi'i aqalal haidi? 1 hari 1 malam. Itu 1 hari 1 malam. Meskipun nanti cara ngitungnya 1 hari 1 malam itu tidak harus sekarang sampai besok. Misalnya tidak harus. Pokoknya 1 hari 1 malam itu tidak begitu. Kalau menurut Syafi'i hitungannya berdasarkan tadi, hitungan keluarnya darah itu dihitung ya sampai nanti dijumlah total ketemunya 24
jam, itu cara ngitungnya. Ya. Wa huwa yaumun wa lailah, yaitu 1 hari 1 malam. Wakil an Malikin, dan ada yang mengatakan, ada meriwayatkan dari Malik, bal ta'tadu ayyam lidatiha summa tastadhir bi salasati ayyam. Jadi maksudnya yang dipakai hitungan itu adalah terkait dengan kebiasaan. Kemudian setelah itu tastadhir bi salasati ayyam, dianggap suci dengan 3 hari. Fa illam yanqati ad-dam, kalau setelah 3 hari tadi itu darah tidak terputus, jadi biasanya seperti apa? Kemudian ditunggu, ya. Setelah itu darah tidak putus, maka itu dihukumi istihadhah. Wa amal mu'tadatu, adapun yang menjadi kebiasaan perempuan itu haid, fa fi riwayatani an Malik, di situ ada 2 riwayat dari Malik. Ya. Pertama, ihdahuma, yang pertama adalah bina'uha ala adatiha. Jadi perempuan itu mengetahui ini darah apa, itu dihukumi berdasarkan kebiasaan. Berdasarkan kebiasaan. Kemudian setelah itu waziyadatu salah satu ayam. Jadi kebiasaannya, misalnya kebiasaannya 3 hari, ditambah 3 hari lagi. Jadi kebiasaannya haidnya 3 hari, ditambah 3 hari lagi. Malam tatajawas, ya, selama tidak melebihi muddat aksara muddatil haid, tidak melebihi 15 hari. Ya. Jadi tidak melebihi 15 hari. Kalau sudah 15 hari masih keluar, ya sudah nggak ada toleransi. Itu namanya darah istihadhah. Nah, gitu. Nah, itu caranya ya. Jadi didasarkan pada kebiasaannya berapa. Jadi kalau misalnya kebiasaannya seminggu, ya seminggu. Nah, nanti ternyata setelah seminggu masih keluar, ya itu ditunggu 3 hari. Setelah itu maka bisa dihukumi istihadhah. Kalau kebiasaannya tadi misalnya seminggu, ya, misalnya ya seperti itu. Karena sesuatu ya terkait dengan perempuan tadi itu biasanya dihukumi sesuai dengan kebiasaan. Gitu. Ya. Wasani, kemudian yang kedua jurus wa ila inqidai aktsari muddatil haid. Ya, jadi yang kedua itu maksudnya jurus wa ila inqidai. Jadi dia maksudnya enggak mengerjakan salat sampai waktu haid yang paling banyak tadi berhenti. Atau malu alat tamyiz, atau dia melakukan ya tamyiz itu upaya untuk mengidentifikasi. Nah, jadi bagaimana caranya ibu-ibu mengidentifikasi? Nah, itu pakai kapas. Ya kan biasanya, karena kadang-kadang darah haid itu mungkin nggak kelihatan di softteknya. Nah, bagaimana untuk mengetahui sudah bersih atau tidak? Itu caranya adalah dengan mengambil kapas, dimasukkan di kemaluannya, kemudian nanti dilihat ada nggak bercak. Kalau sudah nggak ada berarti ya itu bisa dihukumi. Itu namanya tamyiz. Jadi untuk mengidentifikasi, ya ini sudah bersih ataukah masih ada darahnya gitu. Nah, itu dengan cara seperti itu. Ingkanat min ahli tamyiz, kalau dia termasuk orang yang bisa mengidentifikasi tadi, ya dengan cara seperti itu. Wa qala Syafi'i ta'malu ala ayyami adatiyah. Kata Imam Syafi'i, dia melakukan sebagaimana kebiasaan dia. Nah, wa hadhil aqwal kulluha mukhtalaf fiha indal fuqaha. Pandangan-pandangan seperti ini memang menjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mengenai fi aqwal haidi, berapa hari yang paling sedikit jumlah haid itu, wa aksarihi, dan berapa banyaknya, termasuk aqwal itu hari berapa paling sedikit hari sucinya. La mustanadalah, artinya semuanya itu tidak ada sandaran, tidak ada pijakan, tidak ada patokan, illa kecuali at-tajribah, pengalaman. Nah, jadi yang jadikan patokan oleh para ulama itu, kenapa kok Malik mengatakan begini, Syafi'i mengatakan begini, Hambali mengatakan begini, Hanafi mengatakan begini, itu semua berdasarkan pengalaman. Gitu. Wal adat, dan yang kedua berdasarkan kebiasaan. Gitu. Jadi kalau ditanya, ibu berapa lama haidnya? 3 hari. Mana dalilnya? Enggak begitu. Ibu berapa lama haidnya? Sehari semalam. Mana dalilnya? Masing-masing itu bisa berbeda-beda.
Ya, pembuktian haid dan sucinya itu bisa berbeda-beda. Tadi kita sudah sampaikan di awal. Ini masalah personal sifatnya. Masing-masing orang itu harus mengidentifikasi dirinya sendiri-sendiri. Nah, gitu ya. Nah, nanti khusus untuk ibu-ibu nih ya, kalau pengen mendalami, nah kebetulan Al-Fakir itu punya anak di Al-Azhar ya, itu biasanya ada kajian begini, ya kajian kitab ini, ya karena perempuan ya. Nah, di sana banyak membahas yang begini-begini. Nah, nanti bisa kalau pas pulang ke Indonesia atau mungkin pas lagi ada acara pakai Zoom atau apa, nanti bisa ngikuti forumnya. Nah, itu nanti bisa detail kalau sama ibu-ibu ya, bisa tanya sepuasnya ya sama perempuan sesama perempuannya. Nah, itu biasanya ada kitab ya Al-Ibanah. Ya, Al-Ibanah ini kitab yang membahas terkait dengan ini masalah haid suluk beluknya seperti apa dan sebagainya tadi. Nah, itu nanti untuk rekomendasi kalau misalnya masih bingung, karena ini masalah yang serius ya bagi ibu-ibu ya. Dan kadang-kadang sudah dijelaskan masih nggak paham. Kenapa? Karena tadi ini sifatnya personal. Masing-masing orang punya kasus yang berbeda-beda. Nah, gitu. Ya. Jadi karena itu tadi disebutkan juga cara ya yang dijadikan patokan itu ya pengalaman dan kebiasaan tadi. Wa kullun innama qala min dzalika. Masing-masing mengatakan pendapatnya seperti itu, madanna berdasarkan asumsi atau dugaan anna tajribata qafatu ala dzalika. Jadi pengalaman itu yang mengantarkan ke situ. Wal ikhtilafi dzalika fil nisa, termasuk perbedaan itu pada perempuan. Karena itu asra ayyurafa, sulit untuk diketahui bitajribati berdasarkan pengalaman hududu batasan-batasan hadil asya'i perkara ini fi aksari nisa pada kebanyakan perempuan. Jadi karena masing-masing kasusnya berbeda-beda, makanya jadi kadang-kadang sudah ya, anak tadi itu anak Al-Fakir tadi cerita ya, meskipun di Al-Azhar itu ya, sudah dijelaskan berkali-kali ya, ada pengajian itu ada yang sampai ikut 2-3 kali itu susah ngitungnya, masih susah ngitungnya. Nah, kadang-kadang masih susah mengidentifikasinya, nggak paham. Yaitu tadi karena perkara ini itu terkait dengan sifatnya personal, gitu ya, masalah yang sifatnya personal tadi. Nah, wa waqa fi dzalika hadzal khilaf alladzi dzakarna, dan terjadilah perselisihan pendapat sebagaimana kami kemukakan tadi. Wa ajma'u, meskipun mereka sepakat bil jumlati secara umum ala anad damma, bahwa darah idza tamada aksar min muddati aksaril haidi, kalau dia berlanjut darah tadi itu keluar sampai waktu batas maksimal haid berarti 15 hari ya, kebanyakan ulama itu sepakat annau istihal ya tihadatun, bahwa itu dihukumi darah istihadah. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sabiti yang sahih li Fatimah binti Hubaysh, kepada Fatimah binti Hubaysh, katanya fa idza aqbalatil haidatu ya, kalau haid itu sudah datang, fatrukis sholata, maka kamu tinggalkanlah salat. Fa idza dhahaba qadruha, kalau kadarnya sudah hilang, faghsili, maka mandilah, angki atau maka bersihkanlah darimu adama ya, darahnya tadi, wasalli, dan salatlah. Nah, di sini tidak disebutkan berapa lama oleh Nabi karena sifatnya personal. Maka Nabi cuma mengatakan fa idza dhahaba qadruha, kalau kadarnya itu sudah hilang, berarti kadarnya kan masing-masing orang bisa berbeda. Ada yang cuma 1 kali tadi kecerotan tadi, ada yang sehari semalam, ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 15 hari. Itu kadarnya masing-masing orang bisa berbeda. Maka kata Nabi,
fa idza dhahaba qadruha, kalau kadarnya sudah pergi, faghsili ankid damma, kamu bersihkan, kamu cuci darahnya darimu, lalu kemudian wasolli, kamu sholat. Nah, begitu caranya. Nawal mutajawizatu li amadi aktari ayyamil haidi. Ya, jadi mutajawiz maksudnya kalau sudah melebihi waktu hari paling banyak dari haid tadi. Qad dhahaba anha qadruha daruratan. Berarti apa? Kadarnya itu sudah pasti pergi, sudah pasti berakhir. Berarti apa? Itu paling maksimal. Berarti paling maksimalnya berapa? 15 hari. Berarti kalau sudah lebih dari 15 hari, 16 hari dihukumi istihadah. Begitu. Ya, secara umum. Ini ya. Itu terkait dengan pendapat Malik tadi itu, ya, pendapat Malik. Dan kemudian bagaimana umumnya para ulama yang menjelaskan seperti itu. Nah, kemudian wa inna masara Syafi'i wa Malik rahimahullah fil mu'tadadi. Adapun mazhab Malik dan mazhab Syafi'i fil mu'tadadi, ya, terkait dengan kebiasaan perempuan fi ihda riwayatnya ini, di dalam satu dari dua riwayat anhu dari, ya, Imam Malik dan Imam Syafi'i tadi, ila annaha tabni al adatiha. Jadi yang dipakai patokan kebiasaan itu apa? Yang dipakai patokan, misalnya orang ini dihukumi apa? Dihukumi sehari, 3 hari, seminggu, 15 hari, itu namanya mu'tadah, kebiasaan. Maka dilihat berdasarkan biasanya. Di hadis Ummu Salamah, berdasarkan hadis Ummu Salamah allati rawahu fil Muwatta, yang diriwayatkan Malik di dalam kitab Muwatta. Ya. Anak imra'atan kanat tahraku adab dima'a, ada perempuan itu mengalirkan darah. Al-adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman Nabi. Jadi pada zaman Nabi ada perempuan yang mengalami pendarahan. Faqala, kemudian faqala, ya, di situ Nabi bersabda, litandur, hendaknya perempuan itu mengecek ila adatil layali, ya, mengecek atau menghitung berapa jumlah malam wal ayami dan harinya, allati kanat tahiduhunna, yang dia biasanya haid minasyahri, dalam sebulan. Ini kata Nabi. Jadi cara menghitungnya bagaimana? Lihat kebiasaannya. Dalam sebulan biasanya berapa hari, berapa malam. Itu yang jadi patokan. Karena itu yang menjadi kebiasaan dia. Qabla ayyusi baladi asabah, sebelum dia mengalami pendarahan tadi. Paham ya? Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu mengalami pendarahan, ini dihukumi haid ataukah istihadah? Lihat sebelumnya itu dia bagaimana kebiasaannya. Kalau kebiasaannya 3 hari, kalau kebiasaannya seminggu, atau kebiasaan 15 hari, berarti itu yang jadi patokan. Selebihnya adalah istihadah. Nah, gitu. Itu kata Nabi tadi. Fal tatrukis salata qadra dzalika min asyhari, maka dia meninggalkan salat sesuai dengan kadar dalam 1 bulan yang menjadi kebiasaan dia haid tadi. Kalau misalnya biasanya cuma 3 hari, ya sudah 3 hari. Sisanya itu dihukumi istihadah. Kalau biasanya seminggu, ya seminggu, berarti sisanya dihukumi istihadah. Kalau biasanya 15 hari, berarti 15 hari itu dihukumi haid, sisanya istihadah. Fa idza khallafa dzalika faltaghtasil. Jadi kalau dia sudah melampaui kebiasaannya tadi, mandi. Summa tasfir, ya, bisobin. Ya, kemudian dia maksudnya ganti baju yang bersih. Summa latusalli, lalu kemudian dia salat. Hendaknya dia salat, ya, karena sudah dihukumi Nah, ini. Nah, fa'al haq hukmal haid allati tashakku fil istihadati bi hukmil mustahadah allati tashakku fil haid. Nah, hukum orang haid yang dia ragu, ya, mengenai ini haid atau istihadah. Nah, itu dihukumi dengan hukum mustahab. Itu sama nanti seperti orang itu ragu, ini istihadah apa haid, ya. Itu cara ngitungnya nanti kurang lebih. Ya, wa inna ma'adan fil mubtada'i. Ya, begitu juga yang tadi kita sudah bahas, yaitu perempuan yang baru mulai itu, ya. Nah, jadi berarti seperti itu, ya, gambaran yang tadi sudah kita jelaskan.
Wa amal istidharul ladzi qala bi Malik bi salasati ayat, adapun tambahan 3 hari seperti yang dikatakan Malik tadi. Jadi misalnya orang itu sudah seperti itu lalu ditambah 3 hari, nah itu untuk memastikan. Fa huwa syaqqun infarada bi Malik, itu merupakan pendapat pribadi Malik. Yang ulama lain dalam Syafi'i, Syafi'i, Hambali atau Hanafi tidak berpendapat demikian. Wa khalafa fi dzalika jami' fuqaha al-amsar ma ada al-Auza'i. Jadi semua fuqaha berbeda dengan Malik kecuali Al-Auza'i. In lam yakun lidzalika dzikrun fil hadits sabitah, karena tidak ada yang menjadi dasar di dalam hadis sebelumnya tadi. Wa qad ruya fi dzalika asrun dhaifun, dan di sini ada riwayat yang lemah yang dijadikan sebagai patokan. Jadi kesimpulannya istidhar tambahan ya. Jadi setelah orang itu haid terus ditambah 3 hari untuk memastikan tadi, itu hanya pendapat Malik. Selain itu tidak ada. Makanya kalau mazhab Syafi'i tadi ya sudah, begitu tidak keluar diperiksa, kalau sudah nggak ada bercak ya pakai kapas tadi itu sudah, itu dianggap suci. Ya. Baik, ini ya Bapak Ibu sekalian yang bisa kita jelaskan ya terkait dengan pembahasan ya para ulama mengenai masalah yang kedua, yaitu terkait dengan kewajiban mandi besar karena haid ya. Sebelum kita tutup ya, karena sudah masuk waktu syuruk, silakan kalau ada pertanyaan ya yang mau disampaikan oleh ibu-ibu atau oleh bapak-bapak.